Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, kaya akan kasih karunia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 2 ayat 1-10 dan di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Dia adalah Allah yang menyediakan dan memberi kasih karunia yang luar biasa. Saudaraku, tahukah kita bahwa kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita bukan sekedar kasih karunia yang pas-pasan, tetapi segala yang kita perlukan Dia sediakan tepat pada waktunya, bahkan Dia berikan dengan berkelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita simpulkan ayat bacaan kita hari ini, yaitu Allah menyediakan segala yang terbaik buat kita, dan perikop di dalam bacaan kita hari ini diakhiri dengan kalimat, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah bukan hanya menyediakan yang baik lalu menyerahkan kepada kita. Kalau kita mau jalani terserah kita, dan kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Tidak. Tetapi Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, dan karena itu Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita. Jadi apa dampak dalam hidup kita kalau kita menerima kasih karunia-Nya? Yang pertama, kasih karunia-Nya akan merubah kehidupan kita. Ayat 1 dan 2. Jadi orang yang menerima kasih karunia Allah yang melimpah-limpah bukan sekedar diberkati, bukan sekedar menjadi orang yang sukses. Tidak. Itu hanya bonus. Tetapi kasih karunia itu merubah seluruh kehidupan kita. Jadi orang yang menerima kasih karunia Allah adalah orang yang hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa mujizat yang terbesar yang kita terima bukanlah kesembuhan, tetapi mujizat terbesar adalah waktu hidup kita berubah. Dari jalan menuju neraka, sekarang berjalan menuju surga. Yang kedua, kekayaan kasih karunia itu memberi kehidupan buat kita. Ayat 4 dan 5 dikatakan, hidup yang saya maksud di sini bukan berarti kita pernah mati. Tidak, tetapi ada banyak orang yang hidup tetapi tidak mengalami kehidupan. Artinya, hidup tetapi penuh dengan keluhan dan makian. Hidup tetapi penuh dengan kebencian, kekecewaan, stres, dan ketakutan. Hidup seperti ini namanya hidup tetapi dia tidak hidup. Karena hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan ucapan syukur, hidup dengan sorak-sorai, hidup dengan sukacita, hidup bermakna, dan hidup dengan kepastian. Inilah kehidupan. Dan yang ketiga, apa dampaknya dalam hidup kita kalau kita menerima kasih karunia Tuhan? Yaitu kasih karunia-Nya memberi kelimpahan buat kita. Ayat 6 dan 7. Setelah hidup kita berubah, ketika hidup kita dapat memberikan arti, maka Dia isi hidup kita dengan kelimpahan. Artinya kita bukan menjadi orang yang egois, tetapi orang di sekitar kita juga turut merasakan kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang kita terima. Dan yang keempat, kasih karunia Tuhan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat 9 dan 10 dijelaskan. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga,
Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi justru karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Karena kasih karunia-Nya, maka surga telah disediakan dan segala yang terbaik telah Dia sediakan untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi mari kuatkan hati saudara. Ingatlah bahwa kekayaan kasih karunia Allah telah dicurahkan buat kita. Karena itu jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan dan penuntun kehidupan kita. Karena waktu kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan dan sebagai penuntun dalam kehidupan kita, maka saya percaya langkah-langkah hidup kita akan penuh dengan kepastian, penuh dengan kemenangan, dan kita berjalan dalam mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Dan kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kami bersyukur kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang dapat merubah hidup kami. Karena kasih karunia-Mu memberi kehidupan buat kami, dan kasih karunia-Mu memberi kelimpahan dalam hidup kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami dapat berbuat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada setiap orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, sehingga kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.